Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelas TI 3B akan mempresentasikan final project untuk mata kuliah Big Data dengan judul Analisis Big Data Kualitas Air untuk prediksi potabilitas air menggunakan Apache Spark. Pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Jonathan Ojir Gitra Wijaya dengan NIM 433233113. Perkenalkan saya Jana Alam Saputra, NIM 433233106. Perkenalkan saya Atsila Aryanabi dengan NIM 433233104. Untuk yang pertama, kita masuk di latar belakang dari proyek yang kami buat. Di sini, yaitu air merupakan salah satu kebutuhan utama bagi kehidupan manusia. Kualitas air yang buruk itu dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan apabila dikonsumsi tanpa proses pengolahan yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis terhadap karakteristik air untuk mengetahui apakah air tersebut aman untuk dikonsumsi atau tidak. Baik, dari permasalahan yang ada, masalah utama yang dihadapi adalah bagaimana mengidentifikasi kelayakan air, misalkan parameter kualitas air seperti berikut. Ada pH, tingkat kekerasan air, total zat larut, kandungan klorin, sulfat, konduktivitas, karbon organik, trihalomethanes, dan turbidity. Nah, kemudian dengan memanfaatkan teknologi Big Data dan Apache Spark, data kualitas air dalam jumlah besar dapat diproses. Pada proyek ini dilakukan klasifikasi menggunakan algoritma random forest untuk memprediksi apakah suatu sampel air termasuk kategori layak diminum atau tidak. Kemudian dari pertanyaan bisnis yang ada ini untuk menjawab pertanyaan, apakah kelayakan air potability dapat diprediksi secara akurat menggunakan algoritma machine learning berdasarkan matriks kualitas air? Yang kedua, indikator atau parameter kimia apa yang paling berpengaruh dalam menentukan kelayakan air minum? Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dataset yang kami gunakan yaitu water.csv dengan link pada Kaggle yang sudah kami sediakan di link yang disediakan di PPT tersebut. Di sini dataset berisi data pengukuran parameter kualitas air yang digunakan untuk menentukan kualitas air, apakah air tersebut aman dikonsumsi ataupun tidak. Dengan detail dataset, record data itu ada 100.000 data, kemudian jumlah fitur ada 10 kolom dengan variabel target potability yang menunjukkan status kelayakan air, di mana ketika nilai 0 berarti tidak layak minum dan ketika nilai 1 berarti layak minum. Baik, fitur yang tersedia meliputi pH, hardness, TDS, klorin, sulfat, conductivity, organik karbon, trihalomethanes, turbidity, dan potability. Baik, selanjutnya di sini kami akan melakukan demonstrasi pada link Google Colab. Baik, di sini adalah demonstrasi dari analisis yang kami buat menggunakan Google Colab. Di sini kita memberikan penjelasan terlebih dahulu untuk latar belakang dan penjelasan permasalahan yang sudah dijelaskan tadi untuk pada PPT yang kami buat. Kemudian di sini ada pertanyaan bisnis yang meliputi eh, pertanyaan yang harus kami jawab menggunakan analisis ini, yaitu yang pertama, apakah kelayakan air dapat diprediksi secara akurat menggunakan algoritma machine learning berdasarkan matriks kualitas air, dan juga indikator atau parameter kimia apa yang paling berpengaruh dalam menentukan kelayakan air minum. Yang pertama di sini untuk memulai analisis kita pastinya juga perlu untuk mengimpor library yang akan dibuat, terutama di sini adalah PySpark. Kami juga menginisialisasi Spark Session yang akan menjadi fondasi dari seluruh pemrosesan big data pada analisis kali ini. Kemudian di sini kita masuk ke dataset yang kami gunakan. Dataset yang digunakan ini tadi adalah Guatera. Di sini kita ambil dari Kaggle dan berikut merupakan fitur yang tersedia dalam dataset yang kami gunakan. Pertama kami meload dataset yang kami gunakan tadi yaitu watera.csv dengan berbagai fiturnya. Di sini terdapat jumlah data, jumlah kolom dengan berbagai fitur yang ada.
Lalu kami melakukan EDA, exploratory data analysis, yaitu tahap EDA ini dilakukan untuk memahami karakteristik awal dataset sebelum dilakukan pemodelan, di mana analisis yang dilakukan itu meliputi pemeriksaan jumlah data, pemeriksaan tipe data, statistik deskriptif, distribusi kelas target portability, di mana hasil eksplorasi digunakan untuk mengetahui kondisi dataset dan menentukan proses preprocessing yang diperlukan. Di sini kami memanggil fungsi describe untuk melakukan agregasi untuk memahami statistik deskripsi dasar serta melihat bagaimana distribusi kelas pada target kelayakan air. Di sini merupakan hasil yang sudah terlihat untuk dataset fase EDA yang dilakukan. Kemudian masuk ke data cleansing. Dari eksplorasi yang sudah dilakukan, pasti atau mungkin dalam dataset ini terdapat nilai kosong atau missing values dan juga data yang duplikat, di mana langkah selanjutnya yaitu menggunakan data cleansing, di mana ini kita menghitung berapa banyak nilai kosong dalam setiap kolom. Jadi nilai yang kosong pada kolom numerik ini akan diisi menggunakan nilai median dari kolom tersebut. Dan juga kita akan menghapus duplikasi, yaitu menghapus baris yang identik atau duplikat menggunakan fungsi drop duplicate. Ini merupakan sel untuk data cleansingnya dan juga hasil missing value dan juga jumlah data setelah di cleaning. Di sini terlihat missing value setelah cleaning itu 0. Baik, berikutnya untuk visualisasi data dan analisis outlier. Untuk mempermudah visual, kita akan mengambil sampel data atau merubah data frame yang sudah bersih yang telah diproses tadi menjadi pandas data frame. Visual ini menampilkan portability, distribusi nilai pH, box plot untuk melihat penyebaran data outlier dan heatmap-nya. Nah, dari sini kita membuatkan grafik yang ada dan heatmap akan terlihat seperti ini. Nah, di sini terlihat bahwa distribusi kelayakan air yang bisa diminum itu lebih sedikit daripada yang tidak layak. Kemudian pada tahap berikutnya, penanganan imbalance data class weight ini dikarenakan distribusi target yang ada itu portability itu kami tertolong imbalance karena lebih banyak data air yang tidak layak minum, dan kami akan menerapkan metode dynamic class weight yang kami memberikan pembobotan yang lebih besar pada kelas minoritas agar algoritma lebih peka dan data kemudian kami split menjadi 80 untuk latihan dan 20-nya itu untuk testing. Nah, ini bisa dilihat dari sini setelah pembagian terlihat data trainingnya itu sebanyak 80.000 dan untuk testingnya itu 19.000. Kemudian pada berikutnya analisis prediktif pelatihan model machine learning. Pada tahap ini analisis prediktif kami menggunakan pipeline standar industri yang mencakup tahapan otomatis. Itu ada vector assembler, standard selector, dan random forest classifier. Nah, untuk vektor assembler ini menggabungkan seluruh kolom numerik menjadi satu vektor fitur. Yang kemudian berikutnya standard scaler melakukan proses normalisasi agar skala antar fiturnya itu menjadi setara.
Untuk random forest classifier, algoritma prediksi utama yang sebagai algoritma prediksi utama ini dipilih karena ketangguhannya terhadap outlier. Berikutnya, hyperparameter tuning. Untuk menghindari penentuan parameter secara manual, kami menggunakan param grid builder untuk mencoba berbagai nilai parameter. Dan nilai yang kami pakai itu 50, 100, dan 5, 10. Lalu untuk mencarinya secara otomatis menggunakan cross validator. Nah, bisa dilihat dari hasil yang ada ini sudah model terbentuk dan model terbaik berhasil didapatkan. Berikutnya, evaluasi model terbaik akan base modelnya akan dipresentasikan berikutnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan evaluasi model terbaik yang kita dapatkan, di mana setelah kita menggunakan Spark, kita mendapatkan kombinasi model yang paling optimal dengan mengevaluasi kinerja pada tes data. Di sini kami melakukan prediksi model, lalu menggunakan fungsi, dan untuk labelnya itu potability, dan prediction kolomnya pada label prediction. Mana untuk hasilnya parameter terbaik yang kita temukan yaitu 6 trace 50, lalu make depth-nya 10, dan menghasilkan evaluasi kinerja model sebesar akurasi 0,9762 dengan F1 score 0,9774. Dan untuk conversion metricnya seperti berikut, dengan potability 1, prediction 0,0, jumlah 45, potability 0, prediction 0,0 dengan jumlah 17.981, dan seperti selanjutnya. Dan dari hasil yang kami temukan, fitur yang paling berpengaruh itu adalah conductivity, di mana conductivity memiliki importance nilai sebesar 0,19. Kemudian untuk selanjutnya di peringkat kedua ada TDS 0,16 dan trihalomethanes dengan importance 0,14. Baik, selanjutnya di sini untuk kesimpulan, berdasarkan hasil analisis menggunakan Apache Spark MLIB pipeline dengan standar scalar dan cross validator pada dataset water potability. Yang pertama itu pemrosesan skala besar dan pipeline otomatis. Di sini kami menggunakan PySpark dan struktur ML pipeline dan terbukti mempermudah proses data cleaning, normalisasi, serta ekstraksi fitur secara terdistribusi tanpa menyebabkan data leak. Kemudian untuk yang kedua, performa model. Model klasifikasi random forest yang kami buat secara otomatis mendapatkan hasil akurasi di atas 90% dengan nilai F1 score yang seimbang. Yang ketiga, karakteristik kimia yang paling berpengaruh. Berdasarkan grafik fitur importance, parameter yang memiliki peran paling penting dalam menentukan apakah suatu air itu layak minum ataupun tidak adalah tingkat konduktivitas atau conductivity, lalu jumlah total zat pada terlarut, dan senyawa trihalomethanes. Hal ini menunjukkan bahwa kandungan mineral dan senyawa disinfektan lebih banyak menentukan status potabilitas air dibandingkan metrik lain seperti pH ataupun suhu. Mungkin cukup sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.